Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang distribusi normal. PPT ini disusun oleh Azhar Syafri, Azri Rizkita, Bagas Pratama, Rani Aulia, dan Tifa Afiani. Distribusi normal dikenal dengan diawali kemajuan yang pesat dalam pengukuran pada abad ke-19 oleh Abraham de Fourier. Namun dipopulerkan lagi oleh Carl Friedrich Gauss, sehingga nama lain distribusi ini adalah distribusi Gauss. Gauss mengamati hasil dari percobaan yang dilakukan berulang-ulang, dan dia menemukan hasil yang paling sering adalah nilai rata-rata. Penyimpangan baik ke kanan atau ke kiri yang jauh dari rata-rata terjadinya semakin sedikit, sehingga bila disusun maka akan terbentuk distribusi yang simetris. Distribusi normal lebih lanjut dikembangkan oleh Pierre-Simon de Laplace dan kemudian Legendre pada tahun 1805. Sementara Gauss mengklaim telah menggunakan distribusi normal sejak tahun 1794, dan hingga kini distribusi normal sering disebut sebagai distribusi Gauss. Distribusi normal baku adalah distribusi normal yang memiliki rata-rata 0 dan sampingan baku 1. Grafiknya disebut kurva normal oleh Joffred pada tahun 1872, disebut kurva lonceng atau genta. Karakteristik distribusi normal. Suatu distribusi data dikatakan berdistribusi normal apabila data berdistribusi simetris, yaitu bila nilai rata-rata, median, dan modus sama. Karakteristik distribusi normal antara lain: 1. Grafiknya akan selalu di atas sumbu datar X. 2. Bentuk grafiknya simetris terhadap X sama dengan mempunyai suatu modus animodal. 4. Grafiknya mendekati baris simtot sumbu datar X. 5. Luas daerah di bagian kurva adalah 1,5 di sisi kanan, nilai tengah, dan setengah di sisi kiri. Sifat-sifat distribusi normal. Bentuk kurva yang tidak memiliki kriteria di atas dikenal dengan distribusi tidak simetris. Distribusi penceng ke kiri atau ke kanan. Rata-ratanya mean, dan standard deviasinya mode maksimum terjadi di X. Bentuk simetrik terhadap X sama dengan titik belok terhadap X. Kurva mendekati 0 secara asimptotis maksud jumlah dari X. Total luasnya 1. Jenis-jenis distribusi probabilitas normal. Distribusi kurva normal dengan M sama dengan S berbeda. Distribusi kurva normal dengan M berbeda dan S sama. Distribusi kurva normal dengan M dan S berbeda. Pedoman mencari luas di bawah kurva normal. Untuk mempermudahkan dalam mencari luas di bawah kurva normal, perlu diperhatikan beberapa hal berikut. 1. Hitung luas Z hingga 2 desimal, misal Z sama dengan 0,18. 2. Gambarkan kurvanya. 3. Letakkan harga Z pada sumbu datar, lalu tarik garis vertikal hingga memotong kurva. 4. Luas daerah yang tertera dalam daftar adalah daerah antara garis vertikal yang ditarik dari titik harga Z tadi dengan garis tegak titik 0. 5. Dalam daftar distribusi normal baku, harga Z pada kolom paling kiri hanya memuat 1 desimal dan desimal kedua dicari pada garis baris di atas. Kesimpulan, distribusi normal standar atau baku adalah distribusi normal yang memiliki sifat khusus, yaitu distribusi dengan rata-rata sama dengan 0 dan simpangan baku sama dengan 1. Distribusi normal standar atau baku muncul sebagai solusi dari adanya masalah dalam penyusunan tabel distribusi normal. Masalah tersebut ialah
kenyataan bahwa terdapat banyak sekali macam distribusi normal, dipengaruhi oleh nilai rata-rata dan simpangan bakunya. Oleh karena itu, agar kita tetap dapat mencari probabilitas suatu interval dengan menggunakan langkah praktis melalui tabel distribusi normal, daripada perhitungan metode integral yang lebih kompleks, maka digunakanlah apa yang disebut dengan distribusi normal standar baku. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami untuk memenuhi syarat UAS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.